Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di dalam meja, dalam. Jumpa lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Jadi pagi ini kita akan COD nganter tanaman ya ke majikan baru, tukang siram baru di perumahan Bekasi Timur Regensi 7. Ada kan di meja dekat kipas sayang? Nah, terus di mana? Ya kita nanti akan COD pakai motor, kemudian bawa si kecil juga, si kecil lagi nyari minuman tuh. Di deket kipas sayang. Ya, masih ribut si kecilnya teman-teman. Nah terlihat ya, jadi siapapun dia, mau awam, mau mahir, mau master, mau petani, ya kalau ketika udah melihat seperti ini ya sudah takjub dan kagum teman-teman. Ini berbagai daya dan upaya saya coba siasati agar tidak patah teman-teman. Dan ternyata sepertinya sudah ada yang patah ini. Wah repot juga ini teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita hitung dulu buahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di dalam ini masih ada teman-teman, ada beberapa ya. Tuh masih ada. Nah ini juga masih ada. Yang kecil-kecil juga masih ada, yang pentil-pentil juga masih ada. Nah jadi kalau yang masyarakat umum melihat seperti ini ya it's okay, monggo. Nah, jadi tetangga-tetangga pada berangkat kerja, ya, sudah 4 orang tadi ya. Saya nanti siang sesuai jadwal aja. Nah ini jambu apa dek? Jambu kristal, new kristal, swimmick pala. Nah oke teman-teman, jadi ini mungkin nanti pesan-pesan buat majikan baru ya. Jadi yang penting pangkas ya, sistem pangkas. Kemudian kohe mungkin untuk jangka panjang masih aman ya, masih aman karena saat ini posisinya adalah generatif ya. Jadi terus berbuah, maka bagaimanapun kohe sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga semua rasa. Kalau untuk memperbesar ya mau nggak mau air, untuk kesehatan ya sinar matahari. Tapi poinnya ya semua kalau nutrisi atau aspek-aspek itu terpenuhi ya hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jangan dikira kemudian ini bim salah bim ya, Candi Roro Jonggrang, enggak. Ini butuh waktu 2,5 tahun untuk seperti ini, dan ini adalah buah ketiga. Di video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa sempat terjadi stres karena proses cangkok yang melibatkan semua batang di cangkok. Nah itu memang proses stres yang luar biasa. Kemudian begitu cangkoknya udah matang berakar, tak potong, nah baru muncul vegetatif ya, tunas-tunas baru, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak mudah dan tidak gampang ya untuk seperti ini. Untuk teman-teman nanti misalkan pengen buahnya besar, memang saran saya dikurangi saja ya volume buahnya. Misalkan pengennya 8, itu bisa jadi besar-besarnya kan, soalnya seperti ini teman-teman. Nah jadi kayak nggak beranting gitu ya, maksudnya sayang gitu, padahal ini bisa besar-besar teman-teman dengan kondisi seperti itu. Oke, kemudian nanti saya bungkus plastik, tujuannya biar lebih safety ya. Ini udah saya tarik-tarikin semua, hampir semuanya rapi ya, karena memang suka tidak suka potensi untuk patah itu ada dan kemungkinan besar. Jadi saya hanya meminimalisasi aja potensi patah dari ranting tersebut. Kemudian apalagi yang penting cukup sinar matahari. Lalu itu tadi ya, kalau memang kita mau fokus ke pembesaran buah, di ini saja teman-teman, di proses penjarangan buah ya. Setidaknya misalkan ada 20, bikin aja 10, setengahnya aja gitu. Jadi buahnya nanti akan lebih maksimal. Kalau seperti ini memang sudah lumayan, sudah bisa. Ini gue sudah bisa. Kalau ini nanti bisa jadi besar lagi karena memang dia masih hijau teman-teman, belum putih. Ini juga belum terlalu putih. Kalau ini yang ini ya, yang ini juga udah bisa dikonsumsi. Maksudnya rasanya udah 1, 2, 3, 4, ada 5 yang memang udah cukup matang, dan ini memang yang paling jumbo ya. Wah, ini pasti seger banget teman-teman.
seger banget. Ya. Nah, kemudian tadi beberapa ranting udah saya bantu pangkas, karena kalau terlalu banyak ranting, terlalu banyak tunas air, ya itu menjadi persoalan juga ya. Tapi kalau misalkan media tanam dan nutrisi yang ada di sana itu tercukupi, nanti pasti bisa mengimbangi juga teman-teman. Dan di buah kali ini masih di ujung teman-teman, jadi potensi untuk patah itu besar. Sebenarnya ada bagaimana trik berbuah di batang, salah satunya itu tadi agar sinar matahari masuk ke dalam batang, ya berarti otomatis ranting-ranting atau daun-daun yang menghalangi itu ya harus dipangkas. Kuncinya dipangkas teman-teman ya, pangkas, potek ujungnya seperti ini. Nah, dipotek, nanti tunas baru. Nah, dari tunas baru seperti ini pasti akan muncul bakal bunga. Jadi yang kita harus pahami dari nanam jambu kristal ya, ini kan varian baru new kristal istilahnya, Suimik pala, yaitu dengan sistem pangkas nanti akan muncul tunas baru, dari tunas baru itu nanti akan membawa bakal bunga. Karakternya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pupuk kimia saya pakai tapi tidak terlalu sering, paling NPK. Kemudian untuk mencegah kerontokan ya MKP, gitu aja sih, nggak terlalu rumit, tapi itu jarang banget. Saya masih fokus ke kohe ya, yang kotoran hewan. Nah, ini saya kasih cukup banyak, jadi untuk beberapa bulan ke depan masih aman gitu. Saya takutnya bagaimanapun ketika kita nanam di pot, saya perlu ke perumahan Gria Bekasi Permai 2, itu juga sama, jambu kristal buahnya banyak. Selang beberapa minggu, beberapa bulan kok mengering kan, saya lihat teman-teman di lantai 2. Ternyata itu tadi, bagaimanapun ya kita harus tahu proses penyiraman. Bagaimanapun ketika di pot ya mereka butuh nutrisi teman-teman, seperti itu. Nah, ini yang maksudnya memang dia penggemar atau sebatas hobi atau sebatas senang lihat buah banyak, tapi kalau nggak dirawat ya agak rumit. Minimal air, sinar matahari, pupuk, pangkas nanti sambil jalan aja lah ya. Kalau kira-kira udah rindang biasanya kan baru dipangkas, biasanya begitu ya, atau pembuangan ranting atau tunas air dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Hal-hal yang sederhana ya, pokoknya yang penting sinar matahari, air, sama itu tadi pupuk. Dan usahakan di bawah itu harus ada lubang, jadi ketika air masuk dia langsung keluar gitu ya, karena biar tidak terlalu lembab media tanamnya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi memang trik saya mungkin tidak dalam satu video semua trik bisa saya ceritakan, tapi setidaknya yang penting inisiatif dulu teman-teman. Yang penting kita menanam dulu deh, nanti sambil jalan kita belajar, seperti itu. Atau memang tujuan kita memang untuk memperindah lingkungan ya, pasti ada pemangkasan dong gitu ya. Oke, demikian teman-teman dari kami channel YouTube Kebun Zudan. Salam Tabu Lampot Indonesia dari kami, Klaster Ganda Arum Presiden 2 nomor 1 Kampung Rawa Atuk Cibening Setu Kabupaten Bekasi, dan nomor WA ada di deskripsi channel teman-teman ya. Silahkan, mapnya juga ada Kebun Zudan. Terima kasih, salam Tabu Lampot.